sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Tenangkan hatimu. Buka hatimu. Jika hati terbuka, hal terkecil bisa menjadi mujizat yang terbesar. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup oleh karena firman. Dan firman itu yang sudah memerdekakan kita. Firman itu yang sudah menyelamatkan kita. Yesus Kristus namanya. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Roh Kudus ambil alih, tuntun bimbing kami, biar lewat kebenaran firman-Mu hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Urapi kami semua tidak terkecuali, terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Perkenankanlah ya Bapa untuk menjamah pekerjaan-Mu yang kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom. Bongsi Facai. Benar ya Pak Syam, benar ya. Pagi ini kita sama-sama mau belajar apa yang disebut dengan hidup. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan kekuatan. Kekuatan kita cuma datang dari Dia. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Ya. Buka Alkitab ya. Kita pelajari dalam Kolose pasal yang kedua. Ya. Saya udah lama nggak kesini. Saya kagum. Pribadi saya tanya ke Pak Stephen, yang main saksofon siapa? Yang main katanya itu pakarnya Pak Kiki. Ya, salam kenal Pak. Ya. Jadi yang muda-muda jangan main-main lo sama orang tua ya. Ya, iya Pak Purba ya. Ya. Yang WL keyboard lo muda, tapi lo belum pernah tua. Tapi gue pernah muda, tahu nggak? Jadi harus hormati orang yang tua. Luar biasa Pak, saya diberkati. Ya, Kolose pasal yang kedua, lihat ayat yang ke-6. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia ditulis kepenuhan hidup di dalam Kristus. Jadi kalau bicara hidup Indonesia kita bilang hidup-hidup aja. Tapi kalau dalam konteks aslinya Yunani disebut dengan hidup secara bios dan hidup secara zoe. Nah, ini ditulis kepenuhan hidup di dalam Kristus. Hidup zoe. Jadi apa yang Tuhan mau bukan apa yang kita mau. Ingat saudaraku, kita tidak bisa menjadi apa saja seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa menjadi apa saja seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, lihat ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Kamu, bicara untuk kita semuanya, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah, tolong disambung apa? Hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Kristus. Apapun kata orang tentang 2023, tetap di dalam Dia. Nggak ada alasan lain. Saya kasih contoh mau begini. Ini handphone saya ini nomornya XL ya. 0818 sekian. Walaupun nomor handphone saya XL, saya sedang berdiri di bawah tower antena Telkomsel, tidak automatically nomor saya berubah menjadi Telkomsel.
Bisa nangkep ya? Jadi kalau percaya Yesus, itu dampaknya luar biasa. Ya kan? Kan hari ini gongsi percaya, ya kan? Banyak saudara-saudara kita yang belum percaya, nggak usah terpengaruh. Mereka yang lihat kita tetap kita harus gabung dengan mereka, amin. Ya, nggak berubah ya ini. Percaya Yesus, ya kan? Sekali dia tetap dia apapun yang sedang terjadi. Masih fokus pagi ini, amin. Yakin? Hakul yakin? Ya. Saya memberikan contoh ini waktu ada di Johnson. Nah, sekarang saya izin ya. Tolong Bapak Ibu ya, sama-sama dengan saya. Kita buat seperti ini. Ayo. Ya. Kita begini. Tanda seperti ini ya. Sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 kita taruh di atas dagu. 1, 2, 3. Ini jidat. Ini dagu. Pak Stephen yang benar masih ingat. Pak Purba, Masya Allah. Hah? Nah, saudara melihat apa yang ada di depan. Katanya fokus, Masya Allah. Hah? Bisa nangkap ya? Sebelum kita lanjut, ini kan bilang percaya Yesus apapun yang sedang terjadi. Hendak Yesus itu. Nah, yang kedua lagi kasih contoh begini. Wah, ini ada contohnya ini ya. Ada seorang anak remaja aktif di gereja. Youth. Tiba-tiba dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, sekarang saya malas ke gereja." Kenapa, Nak? Di gereja ayah menurut remaja. Jemaat kelihatannya sangat rohani, tetapi sibuk dengan handphonenya. Di gereja jemaat kelihatannya sangat rohani, tetapi sibuk membicarakan keburukan orang lain, kata remaja. Ayahnya bilang begini, boleh tapi ada syarat. Apa syaratnya? Ayahnya bilang begini, kamu ambil air di gelas, contoh. Isi air sampai penuh. Kamu jalan di gereja, tapi tolong ingat, air tidak boleh tumpah. Bisa nangkap ya? Dia isi air, dia jalan di gereja karena air nggak boleh tumpah secara perlahan. Selesai, ayahnya tanya, sudah kamu lakukan, Nak? Sudah. Sekarang ayah bertanya, pada saat kamu jalan di gereja dengan air di gelas yang tidak boleh tumpah airnya, apakah kamu melihat ada jemaat yang menurut kamu sibuk dengan handphone, yang menurut kamu suka omongin orang lain? Anak ini bilang, tidak, karena saya sedang fokus. Saya sedang konsentrasi. Bisa nangkap ya? Ayahnya peluk anak itu dan ayah bilang begini, nah inilah kehidupan. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, maka kamu tidak akan punya waktu untuk melihat apa yang ada. Amin. Belajar fokus. Jangan terlalu sibuk untuk menilai kualitas orang. Sehingga kita akan lupa akan kualitas diri kita sendiri ya. Jangan terlalu sibuk melihat YouTube kata orang kata, hei enggak. Kita punya kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya kita tetap melangkah. Kamu telah menerima, kita telah menerima Kristus. Hendaknya kita harus tetap di dalam Dia. Hadapi realita, hadapi kenyataan. Dan kita akan lihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, hidup adalah perjuangan. Sekali lagi. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan kekuatan. Ayat yang ke-7, ini yang kita mau belajar. Ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Kolose 2 ayat yang ke-7 bilang begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan. Satu ayat ini ada 3 kali kata hendaklah diulang. Perhatikan, lihat. 3 kali diulang. Hendaklah, hendaklah, hendaklah,
Hendaklah itu artinya seharusnya. Hendaklah itu artinya sebaiknya. Jadi hendaklah, sebaiknya, seharusnya. Saudara dan saya berakar di dalam dia, berakar dalam kebenaran firman dalam Kristus. Saudaraku, gak usah bangga dengan siapapun. Kita harus bangga kepada salib Kristus. Amin. Jangan fanatik dengan siapapun. Kalau kita mau fanatik, fanatik di dalam kebenaran bagi Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, shalom. Tapi kalau hati lu busuk percuma. Bohong aja usahanya. Orang yang banyak bicara tentang Tuhan, belum tentu banyak bicara dengan Tuhan. Ingat itu. Orang lain akan, it's not about me, it's all about Jesus. Tanpa kita bicaranya orang akan lihat, luar biasa bapak ini, luar biasa ibu ini. Berakar. Contoh. Waduh. Frankie, nggak ada pohon di sini. Berakar, aku mau kasih contoh soalnya. Sianturi kau. Umpama contoh, ini pamannya pohon. Coba lihat ya. Ketika kita melihat tanaman pohon yang indah, apa yang ada dalam pikiran? Waduh, bunganya bagus ya. Buahnya apa? Akar tidak pernah iri. Akar tidak pernah kelihatan. Akar di dalam. Dia menembus untuk memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Itu namanya pengorbanan. Betul? Jadi biasa aja hidup ini. Gak usah belagu-belagu. Tenang-tenang aja. Tanpa omong orang udah tahu siapa kita di dalam Kristus. Amin. Nah, itu namanya akar itu. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Berakar. Minta terusnya. Tahu kan tanam pohon kurma ya kan. Gali, taruh benih, tutup, ditindihin batu. Akarnya nembus dulu, baru dia dorong batu itu jadi buah kurma. Jadi kalau kebenaran firman Tuhan bilang, ya hendaklah kita mau berakar. Di dalam dia dibangun, catatan cuma hanya ini. Ingat saudaraku, tidak semua orang bisa berkhotbah, amin ya. Tidak semua orang bisa berkhotbah, tetapi semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Ya. Tidak semua orang bisa berteologia, tidak. Tetapi semua orang bisa memperagakan bagaimana Yesus hidup dalam hidupku. Makanya tadi yang saya bilang, haleluya, haleluya, shalom. Tapi kalau hati lu busuk percuma. Tenang-tenang aja, orang akan menilai kita. Itu berakar. Gak usah peduli apa dengan kata orang. Kita hidup semua karena anugerah Tuhan, amin. Hendaklah berakar. Karena saya tanya, kenapa kita harus beribadah pagi hari ini? Kenapa kita harus beribadah? Ibadah adalah respon kita atas perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Ibadah itu bukan untuk diberkati bro. Justru kita sudah diberkati, makanya kita harus beribadah. Wajib hukumnya. Kita mau berakar di dalam dia, amin. Standarnya kebenaran firman Tuhan, ya. Ada sharing sesama para kita hamba Tuhan, jemaat sama-sama membangun supaya orang lain akan bisa lihat. Berakar di dalam dia terus. Sekali lagi, akar tidak kelihatan, ya. Akar memberikan kehidupan bagi sebuah tumbuh-tumbuhan atau pohon. Orang kagum melihat apa yang ada di depan. Tapi akar tidak kelihatan. Tidak pernah iri. Penampilan. Ya kan? Ya, penampilan saya. Lihat semuanya penampilan. Ini penampilan. Penampilan itu fenomena. Fenomena itu adalah hal-hal yang bisa disaksikan oleh panca indera. Itu fenomena. Ya, tapi firman Tuhan bilang. Ya kan? Mau berakar nggak bisa lihat orang mau muji, orang mau enggak. Mau lihat enggak. Ingat saudaraku, lebih baik kecil menurut dunia tapi besar di mata Tuhan. Amin. Daripada besar menurut dunia tapi tidak berarti di mata Tuhan. Lebih baik kelihatan orang biasa tapi ada dalam rancangan Tuhan. Daripada kelihatan orang hebat tapi bukan dalam rancangan Tuhan.
Shalom haleluya tapi begitu aja lo marah. Shalom haleluya begitu aja lo tersinggung. Hey. Berarti belum berakar loh. Hah? Ingat saudaraku, jangan keberatan jika dikritik. Jika tidak benar abaikan saja. Jika tidak adil jangan tersinggung. Jika tidak beralasan tersenyumlah. Jika terbukti itu bukan kritik, pelajarilah. Yang setuju katakan amin, amin. Nah, udah tenang aja. Hendaklah kita berakar, dibangun nih. Catatannya adalah ini nih. Gak usah dengar apa kata orang. Ya. Mau ngomong 2003 gak usah dengar kata orang. Dengar aja firman Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, hadapi realita. Immanuel, Allah beserta kita sampai selama-lamanya, amin. Gak usah pusing dengan apa kata-kata orang. Hah? Gak usah, tenang aja. Jadi ada udah dibilang di sini. Jadi segala sesuatu itu, kalau kita sebagai orang percaya, kita pahami dulu. Pahami dulu, baru kita jawab. Jadi kita pikir dulu, renungkan dulu, baru kita berkata. Makanya ada ungkapan bilang begini. Tidak mengerti adalah satu perkara, mengerti tidak belajar lain perkara, tidak mengerti tidak belajar sumber perkara, sok tahu. Sotoy. Baru tahu begini tapi ngomongnya udah aduh. Banyak ngomong, banyak komentar. Di dunia ini ada 4 kuadran tipe suku bangsa mengenai orang berbicara dan orang bekerja, ada 4 tipe ya. Tipe pertama sedikit bicara, sedikit bekerja, katanya orang Angola. Tipe kedua sedikit bicara, banyak bekerja. Oh, gaya orang Korea, orang Tionghoa, orang Jepang. Tipe ketiga, banyak bicara, banyak juga bekerja. Gaya orang UK, Inggris, United Kingdom. Ya. Gaya orang Amerika. Tipe keempat, banyak bicara, tapi sedikit bekerja. Orang India, Pak Asyam. Indonesia tidak masuk ke 4 kuadran ini. Loh kenapa? Karena di Indonesia, lain yang dibicarakan, lain pula yang kau kerjakan. Tapi Indonesia diberkati Tuhan, amin. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ngomong apa bikin, Masya Allah. Jadi kalau berakar, ya kita pahami segala sesuatu standarnya cuma ada dalam Alkitab. Amin. Ya. Yang kedua, perhatikan dikatakan hendaklah. Hendaklah kita berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah sebaiknya, seharusnya saudara dan saya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh di dalam iman yang sudah diajarkan, yang sudah kita paham, yang sudah kita mengerti. Apa itu iman? Apa iman bagi saudara? Yesus. Apa itu iman? Kalau ada pertanyaan bilang begini, siapakah bapak orang beriman menurut pandangan Kristen? Siapa? Hah? Abraham. Wah. Abraham bapak orang beriman, dahsyat ya. Ada finishing touch-nya ya. Ketika Allah berfirman kepada Abraham dan Sarah, ya kan? Kamu akan mempunyai anak. Perjanjian 25 tahun ya, tidak disebut dengan Alkitab dalam 25 tahun, dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani ya, ada tertulis 25 tahun, belum ada. Mulai dia berpikir. Ketika masuk ke Mesir, Abraham bilang kepada istrinya, jangan bilang lo istri gue. Katanya bapak orang beriman. Gue seburuk-buruk ataupun istri gue itu adalah pilihan gue. Bisa nang? Kok bisa bapak beriman? Bohong gak itu? Ketika janji Allah belum tergenapi, logika berjalan. Abraham, janji Tuhan mungkin akan tergenapi. Saya mandul, kata Sarah. Ya. Aku mempunyai seorang pelayan, siapa namanya? Hagar. Mau enggak? Abraham mau enggak? Hah? Abraham mau enggak?
Mau dikasih kok. Enggak dikasih juga suka dicari laki-laki. Ini yang kita belum paham, belum mengerti. Tapi di balik itu ada rencana Allah yang sangat luar biasa. Untuk menyatakan siapa sih kita? Siapa enggak pernah jatuh? Hah? Siapa enggak pernah buat salah? Tetapi jangan terpaku dengan apa yang telah kita lakukan. Minta pertolongan Tuhan, amin. Tanpa sadar, Hagar melahirkan seorang anak bernama siapa? Hah? Ini yang saya mau bilang tentang iman. Jadi iman yang telah diajarkan, kita sudah paham tentang iman. Saya mau coba menarik suatu garis benang merah. Supaya kita kembali, kenapa iman kita harus diperteguh dan diingatkan kembali. Bapak orang beriman, Abraham. Karena diajarkan, hendaklah kamu bertambah teguh. Itu bertambah naik level loh, bertambah loh. Jangan diem. Hidup ini ada yang berlari, ada yang berjalan. Tapi jangan diem. Ketika Allah menciptakan kuda dan kura-kura, waktu yang adil keduanya sampai ke Bahtera Nuh, betul? Jadi kalau bilang bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, sudah diajarkan tentang iman yang kita harus yakini. Tapi terus harus teguh. Saya kembali lagi untuk mengajak suatu garis benang merah. Abraham, bapak orang beriman, pandangan setiap orang. Tetapi ada hal-hal yang telah dia lalui. Ada pertanyaan, Ismail lahir, Abraham umur berapa? Ayo. Frankie umur berapa Abraham yang kamu tahu? Hah? Ya, jadi biar paham. Sama kok saya tanya, yang dikorbankan Abraham atau Ishak? Hah? Abraham atau Ishak? Abraham atau Ishak? Pemahaman saya dulu Ismail apa? Ismail atau Ishak? Calon Ishak. Dulu kami Ismail. Nah, belajar lebih ini dua-duanya bukan bro. Yang benar adalah apa? Domba jantan. Ada finishing touch-nya. Abraham umur berapa ketika Ismail lahir? Jarang kan dengar ya? Bisa dipercepat ya, minta tolong. Kejadian 16 ayat 16. Jadi lihat dulu. Jadi ada latar belakang kenapa iman itu bilang Abraham bapak orang beriman. Lihat. Kejadian 16 ayat 16. Ya. Abraham umur berapa? 86 tahun. Ismail, coba bapak ibu saudara-saudari perhatikan. Umur 86 tahun dapat Ismail. Nanti baca di rumah ya. Kejadian 17 terjadi dialog antara Allah dengan Abraham. Sunat perjanjian semua disunat termasuk Ismail dan Abraham. Ketika Abraham sedang berdiam diri, ya kan. 3 orang hampiri dalam kejadian 18. Kaget. Dia sujud menyembah di Mamre. Orang ini bertanya, Sarah mana? Nah. Tahun depan saya akan balik, dia akan melahirkan. Sarah ketawa, nggak mungkin. Di situ bagi Allah tidak ada yang mustahil. Secara manusia iya. Mandul, udah tua, Masya Allah. Di luar, pemikiran di luar logika. Anak perjanjian hanya yang akan lahir oleh Sarah. Ketika kebenaran firman Tuhan tergenapi, Ishak lahir anak perjanjian. Pertanyaannya lagi, Abraham umur berapa? Ya, tolong deh, Kejadian pasal 21 ayat yang kelima. Jadi bisa ada perbandingan nanti lihat. Adapun Abraham berumur berapa? 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Jadi bapak ibu saudara-saudari perhatikan. 86 dapat Ismail. 100 tahun dapat Ishak.
jelang antara 86 100 tahun itu 14 tahun. Berarti Abraham sangat dekat dengan anaknya yang pertama, Ismail. Iman Abraham tercurah semua kepada Ismail. Amin, bisa nangkap ya? Kita juga harus tahu, saudaraku, dalam Alkitab itu, ya kan, ada berbicara, ada 4 orang sebelum mereka lahir, Allah memberi nama melalui malaikat. Masih ingat ya? Siapa? Yesus, benar. Siapa? Yohanes Pembaptis, ya benar sebelum lahir. Siapa? Ishak, benar. Tapi tolong ingat ya, Ismail juga salah satu sebelum dia lahir, Allah memberi nama Ismail. Dalam kata Ibrani artinya Allah mendengar doanya. Itu artinya. Bukan Ismail loh, kita Ismail, El Roy, El Shaddai, Elohim. Jadi nggak usah lihat-lihat yang saudara-saudara kita Ismail itu urusan mereka ya. Ya, I do my job and you do your job. Doakan saja ya, nggak usah berdebat ya, nggak penting. Tunjukkan aja, orang lain akan bisa lihat Yesus luar biasa. 14 tahun loh. Tiba-tiba Allah berfirman, Abraham, ini disebut bapak orang beriman. Berikanlah yang kau kasihi. Yang dia sangat mengasihi adalah anak perjanjian Ishak. Semua tahu. Dalam Kejadian pasal 22, Abraham, Ishak dibantu dengan 2 orang. Pelayannya naik ke bukit Gunung Moria. Terjadi dialog antara Abraham dan Ishak. Ishak bertanya, ayah, bapak, di mana korbannya? Ishak bilang, Allah menyediakan. Jehovah Jireh. Itu orang beriman. Mengimani, meyakinkan segala sesuatu Allah akan siapkan. Sampailah mereka, dibuatlah mezbah sama Abraham. Anggap aja sini, perhatikan ya mezbahnya. Kayu bakar di bawah. Ishak direbahkan di atas mezbah. Ini iman yang kita harus tetap pegang. Apa kata Alkitab? Minta tolong. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10. Perhatikan, kelihatannya konteksnya sederhana. Tapi maknanya itu sangat luar biasa. Perhatikan. Sudah ada ya? Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Jadi mezbah kalau baca sepintas kan biasa saja ya. Ishak. Sesudah apa? Sesudah Abraham bikin mezbah, kayu bakar di bawah, Ishak direbahkan di atas mezbah. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya Ishak. Zap, Ishak mati. Betul? Timbul pertanyaan, setelah Abraham ambil pisau, menyembelih anaknya, itu perlu berapa lama? 2 jam? 1 jam? Halo? Ada orang? Hah? Hanya sekian detik Ishak mati. Tapi dalam sekian detik itu Allah bisa merubah segala sesuatu. Amin. Itu iman. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, apapun yang sedang kita mengalami, hanya sekian detik itu bisa merubah yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya, to be or not to be, tergantung saudara mau iman apa enggak. Ya, itu bilang iman yang diajarkan, siap hadapi realita. Oh, itu iman. Setiap kita katakan amin, amin ya. Hanya sekian detik loh, ini memberikan kekuatan kami sehingga sekarang tetap bertahan. Bertahan hidup. Gak usah dengar apa kata orang. Tahun ini Pak Asyong baru masuk 67 kan. Saya 67 tahun ini. Pak Asyong kan lebih senior. Pak Purba lebih senior lagi kan. Oh, Pak Stefan masih di bawah, gak usah ngomong.
Baru mau masuk 67. Pak Kiki berapa Pak izin? Nah, sama. Lihat tuh, jadi yang muda-muda jangan main-main loh. Saya khotbah Pak Kiki main. Wah, kelepep-kelepep loh. Yesus yang hebat, betul? Ya. Cuma ada beda Pak Kiki. Saya ada 6 ring di jantung. Ada 6 ring Pak. Tapi nggak pusing ini. Udah tahu apa yang Tuhan mau. Oh enggak, langkah. Perjalanan 1000 mil diawali dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu dibutuhkan satu keberanian. Bagi hai kaum muda, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Orang yang berhasil, orang yang sukses. Bukan berarti dia tidak pernah gagal, tapi dia tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Amin. Lakukan yang terbaik. Ya, pengerja-pengerja semua lakukan yang terbaik. Kalau nggak cocok dengan gembala, nggak usah ngomongin, lo doain. Boss is always right, oke, Pak Purba? Jangan main-main, Saya sih enak, abis ini saya pulang, ya kan. Maklum kesana kemari, pendeta Simatupang, siang malam tunggu panggilan, terserah lah. Tapi harus tetap dalam kebenaran, iya kan. Kalau nggak cocok, jangan. Ada seorang bapak ini, iya kan, pindah-pindah gereja. Pertama masuk gereja, keluar ngomongin, enggak, Pak Gembala sih enak, Ibu Gembala cerewet. Dia keluar. Dia masuk dalam satu gereja, Pak Gembalanya enak, Ibu Gembalanya enak. Tapi musiknya kuno menurut Bapak ini. Keluar lagi dia. Pindah ke satu gereja menurut Bapak ini jemaatnya begitu banyak, tiba-tiba menurun, berkurang. Kenapa? Karena Bapaknya ada di situ. Udah gak usah pindah-pindah, tetap. Dalam doa tetap berdiri teguh di dalam iman. Amin. Kita sudah berakar. Iman yang diajarkan kita tetap teguh. Dan yang terakhir dikatakan, hendaklah, apa dibilang apa? Hatimu melimpah dengan syukur. Ya kembali lagi Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Ya yang terakhir tuh. Hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Hati yang bersyukur hati. Hati ini pusat hidup, hati ini pusat roh. Hati ini punya kemauan. Hati ini bekerja dalam 2 dimensi. Roh dan jiwa, bukan tubuh. Ini hati ini. Dalamnya lautan bisa diduga, tingginya gunung bisa diukur. Hati orang, Yesus tahu hatimu dan hatiku. Hati. Makanya jangan seperti pisang. Pisang boleh punya jantung, tapi pisang gak punya hati. Hati-hati loh. Hati melimpah dengan syukur. Bersyukur. Belum sembuh, tetap bersyukur. Belum mendapat sesuatu ini, tetap bersyukur. Tetap hati ini. Nah, ada seorang wanita, dia masuk di dalam Guinness Book of Record. Ya kan? Wanita ini dia masuk dalam Guinness Book of Record karena dia itu tercatat seorang wanita pertama di dunia berjalan kaki. Dia bernama Fiona Campbell. Ketika namanya Fiona Campbell masuk dalam Guinness Book of Record, dia orang UK, keturunan, hatinya gelisah. Kenapa? Karena pada saat waktu ada di Afrika, di Uganda, mau ke daerah apa tuh, Meiji atau apa, dia tidak berjalan kaki, tapi dia naik truk. Hatinya gelisah. Dengan memberanikan diri, Fiona Campbell nelpon memberitahu kepada sponsornya bahwa saya pernah melakukan kecurangan. Akhirnya nama Fiona Campbell dicoret. Tapi pada saat itu kesaksiannya, pada saat dicoret hatinya melimpah dengan syukur terima kasih. Bisa nangkep ya? Jangan-jangan kita udah melakukan hal menyimpang ke kanan ke kiri ini, tapi hatinya kok biasa-biasa saja. Itu harus perlu dikoreksi itu. Tenang-tenang saja. Enggak lagi ada rasa sentuhan yang Tuhan mau. Biasa saja. Oh hati-hati. Tuhan ini aku, ampuni aku. Ya. Siapa sih kita? Ya.
Yang main keyboard siapa namamu? Hah? Oh, Doni. Nggak kelihatan ya. Matanya dari sini aja. Don, apa bedanya ular sama ulat? Saudara pikir, apa beda ular sama ulat? Ular sama ulat, apa bedanya? Saudaraku, ular itu, ya kan? Satu tahun dia bisa berubah. Berubah kulit 6-7 kali. Itu ular berubah. Tapi dia tetap jadi ular. Ulat berubah. Menjadi apa? Kepompong. Kepompong berubah menjadi metamorfo. Berubah dari hal yang lalu menjadi hal yang baru. Nah, mari kita belajar mau berubah. Dengan hati bersyukur, oh aku mau. Hendaklah sebaiknya, seharusnya. Ya. Hati kita melimpah dengan syukur. Amin. Ingat saudaraku, sebagai orang percaya kita sudah berakar dalam dia. Iman yang diajarkan dengan hati ini harus berani menghadapi kenyataan hidup saat ini. Temukan jalan Tuhan di dalam setiap kita yang memberikan pertolongan. Amin. Jangan pernah takut hadapi kenyataan. Jangan menjadi orang Kristen yang suka menghindar kenyataan. Jangan menjadi orang Kristen yang pengecut. Minta pertolongan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, hidup adalah perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan kekuatan. Udah sabar? Sudah sabar? Saya sedang belajar sabar. Karena sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Belajarnya tiap hari. Latihannya seumur hidup. Oh, ujiannya sering mendadak. Oh, haleluya. Tetap tenang dalam hidup ini. Amin. Hidup adalah perjuangan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Pemusik. D. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Thank you Lord. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Ya. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Perhatikan ini firman Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Tapi tolong ingat, Tuhan tidak pernah melempar makanan ke sarangnya. Tidak pernah. Tapi burung itu tetap terpelihara. Dia kesana kemari berusaha. Masa kita kalah? Jangan terpaku dengan kenyataan hidup. Haleluya. Amin. Karena kasih-Nya, angkatkan sama-sama. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Angkat tanganmu. Tuhan selalu menolong. Amin. Thank you Lord. Selalu. Amin. Menjaga. Selai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya. Oh, Tuhan selalu menolong. Amin. Terima kasih Yesus.
memulihkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat hatimu di hadapan Dia, katakan Tuhan selalu menolongku. Terima kasih selalu menjagaku. Terima kasih sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memulihkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan Tuhan selalu